Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu keempat ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Mesias, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kebajikan-Mu, sehingga kami ada sampai hari ini. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Yohanes pasal 21 yang terambil dari ayat 15 sampai dengan ayat 17 yang berbunyi demikian. Yesus menguji kasih Simon Petrus. Selanjutnya ketika mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hal-hal ini?" Dia berkata kepadanya, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau." Dia berkata kepadanya, "Berilah makan anak-anak dombaku." Dia berkata lagi kedua kalinya kepadanya, "Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku?" Ia berkata kepadanya, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau." Dia berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dia berkata kepada yang ketiga kalinya, "Simon anak Yunus, apakah engkau menyayangi aku?" Petrus menjadi sedih hatinya, karena dia berkata kepadanya yang ketiga kalinya, "Engkau menyayangi aku?" Maka dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu, engkau mengenal bahwa aku menyayangi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Berilah makan domba-dombaku." Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, dari pertanyaan Tuhan Yesus di sini kepada Petrus, ini diulang sampai 3 kali. Ini hal yang sangat kalau dibilang menyedihkan. Kenapa? Pertanyaan yang sama diulang sampai 3 kali. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena Petrus pernah mengatakan, "Sekalipun mereka ini menyangkal engkau, aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau, bahkan aku siap mempertaruhkan nyawaku kepadamu." Namun tidak lama dari kejadian itu, Petrus justru menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Saudara, pada kesempatan ini, banyak orang mengatakan aku mengasihi Tuhan Yesus, tetapi pernyataan dengan kenyataan berbeda, sama seperti Petrus tadi. Dan saudara, itulah yang terjadi di dalam pribadi Petrus dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat 25 sampai dengan 27. Hari ini saya berikan temanya, benarkah engkau mengasihi Yesus? Sekali lagi, benarkah engkau mengasihi Yesus? Nah, kita mengasihi Tuhan Yesus itu karena kita sudah ditebus oleh korban daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 sampai 14, bahwa persembahan tubuh Yesus itu adalah korban yang sempurna untuk menghapus dosa manusia. Dan mengapa kita juga mengasihi Tuhan Yesus? Yang kedua, karena dia menjamin makan minum kita dan pakaian kita. Dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan 33. Yang ketiga, kenapa kita harus mengasihi Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus menjamin keselamatan kita dalam Yohanes pasal 6 ayat 40 dan juga Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3. Dikatakan di situ bahwa siapa yang melihat Putra dan percaya kepadanya
Aku memberikan hidup kekal, dan pada akhir zaman aku akan membangkitkan dia. Saudara, dalam Yohanes 14 dikatakan, jangan bersedih hati, aku pergi ke surga, ke rumah Bapamu, menyediakan tempat bagimu. Nanti kalau sudah, aku datang lagi menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Begitu kasihnya Tuhan Yesus itu sama kita, seluruh dosa kita, pelanggaran kita dihapus di atas kayu salib melalui tubuh dan darahnya. Selain itu, kita sebagai anak-anaknya dijamin makan, minum, dan pakaian kita. Yang penting kita cari dahulu kerajaannya dan kebenaran, maka semua ditambahkan kepada kita. Nah, pertanyaannya, benarkah kita mengasihi Tuhan Yesus? Nah, apa ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Yang pertama-tama, dia memberi waktu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Itu peristiwa Maria, yaitu dalam Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 39. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Maria, saudara daripada Marta, begitu Tuhan Yesus masuk ke rumahnya, Maria tinggalkan semua pekerjaannya dan duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Dia dengarkan apa yang dikatakan. Sementara di satu sisi, Marta sibuk urusan di dapur. Sekarang banyak orang aku mengasihi Tuhan Yesus, tapi sibuk terus, tidak ada waktu doa, tidak ada waktu untuk baca firman. Itu sama dengan engkau tidak mengasihi Tuhan Yesus dengan benar, cuman perkataan doang. Harusnya engkau seperti Maria tadi, tinggalkan kesibukanmu. Harusnya bangun pagi, engkau mengutarakan isi hatimu, memprioritaskan bersekutu dulu dengan dia, baru engkau kerjakan yang lain. Jadi memberi waktu yang terbaik, ya. Dan yang kedua, apa ciri-ciri orang yang yaitu mengasihi Tuhan Yesus? Yaitu dia memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 1-4, seorang janda miskin ketika mempersembahkan persembahan kepada Yahweh itu, apa yang dia miliki itu semuanya dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Sementara orang-orang Farisi dia memberi besar, tapi itu dari bagian yang kecil dari harta yang dia miliki. Jadi kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus, belajarlah engkau memberi hidupmu. Jadi kalau materi, ya perlu kita persembahkan. Tapi yang paling utama, persembahan kita itu kepada Yahweh itu adalah seluruh jiwa roh tubuh kita. Inilah itu persembahan yang terbaik bagi Yahweh itu. Beri yang terbaik kepada dia. Mungkin engkau punya berkat, hanya segitunya. Kau persembahkan untuk kemuliaan bagi dia. Itu berarti engkau memberi. Kalau engkau mengasihi seseorang, tentu engkau memberi yang terbaik juga buat dia. Misalkan seorang pemuda mencintai seorang wanita, dia memberi yang terbaik kepada wanita itu dan sebaliknya. Jadi kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus juga engkau belajar memberi yang terbaik. Waktumu, pikiranmu, kehidupanmu, hartamu, usahamu, engkau tahu itu semua pemberian daripada Yahweh itu, maka engkau juga pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Yahweh, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Jadi ketika engkau menolong orang-orang susah, ketika engkau memperhatikan yang tidak mampu, itu sama dengan kau memberi kepada Yahweh itu. Yang ketiga ciri-cirinya, siap menderita, dianiaya, dipenjara, bahkan disiksa karena memberitakan Injil. Itulah yang dialami oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan 27. Karena dia mengikut Tuhan Yesus, dia sering ditangkap, di penjara, dianiaya, karam kapal, banyak kesulitan. Tapi sekalipun demikian, Paulus tidak kendor semangatnya untuk melayani, memberitakan Injil ke berbagai kota, ke berbagai negara. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru ini, bagaimana Paulus begitu banyak negara-negara, kota yang dikunjungi dia memberitakan Injil. Sekalipun begitu banyak aniaya yang dia alami.
Jadi kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus, engkau juga setia memberitakan Injil kepada orang lain. Bukan hanya untuk sekedar beribadah hari Minggu, datang kebaktian cuma begitu doang, tidak. Engkau memberi waktumu berbagi, memberitakan Injil kepada orang lain. Yang berikutnya, bahwa dia siap mati karena mengikut Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan oleh Stefanus dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-51 sampai 60. Saudara, Stefanus sudah dilarang tidak boleh memberitakan Injil, tetapi Stefanus tetap memberitakan Injil. Konsekuensinya, akibatnya, Stefanus dibawa keluar kota, dirajam pakai batu. Dalam keadaan dirajam pakai batu, dia tetap mengasihi Tuhan Yesus. Dia tidak ngomel, dia tidak menangis, tapi dia berkata, "Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kau lihat di sini, kasih seseorang yang sudah hidup dalam Tuhan Yesus dibuktikan dengan tindakannya dan perbuatannya. Bukan seperti Petrus tadi, bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus, siap memberikan nyawanya, tetapi pada saat Tuhan Yesus ditangkap, justru dia menyangkal 3 kali. Maka itu Tuhan Yesus menanyakan Petrus tadi, "Apakah engkau benar-benar mengasihi aku?" Jadi orang yang betul-betul mengasihi Tuhan Yesus itu siap mempertaruhkan segala hidupnya, waktunya, hartanya, pengetahuannya, apa yang dia miliki dipersembahkan buat Tuhan Yesus, bukan untuk menyenangkan dirinya, bukan untuk keegoisannya, tapi untuk kemuliaan bagi nama Yahweh itu. Saya percaya, jika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka Dia juga menjamin keselamatanmu, memberikan kekuatan kepadamu, memberikan kemenangan kepadamu dalam menghadapi berbagai macam tantangan rintangan. Oleh karena itu, biarlah engkau menyelidiki isi hatimu. Benarkah aku mengasihi Tuhan Yesus? Apalagi ini di akhir zaman, detik-detik menjelang kedatangan Dia kedua kalinya. Jika engkau suam-suam kuku, jemaat Laodikia, ditegur karena engkau tidak panas, tidak dingin, aku akan muntahkan engkau. Jadi kasihmu kepada Tuhan Yesus jangan suam-suam kuku, tetapi harus semangat. Tantangan rintangan boleh datang, tapi kasihmu tetap mengasihi Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihimu, memberikan hidupnya, tubuh dan darahnya menebus dosamu, dan menjamin keselamatanmu, menjamin kebutuhanmu. Maka sebagai ungkapan rasa syukurmu, engkau lebih mengasihi Tuhan Yesus, memberikan hidupmu, apa yang kau miliki untuk kemuliaan bagi namanya. Biar melalui firman ini, kita semakin mengasihi Tuhan Yesus, apalagi menjelang kedatangan Dia yang kedua kalinya, supaya kita dibawa masuk dalam kerajaan-Nya. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu ini. Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami hidup di dalam kasih daripadamu, sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, memberikan jiwa roh tubuhmu, bahkan seluruh kehidupanmu untuk menebus dosa kami. Engkau menjamin keselamatan kami, Engkau memberikan makan, minum, dan pakaian kami. Kami bersyukur kami punya Bapa yang sangat mengasihi kami. Karena itu Bapa, tolonglah kami anak-anak-Mu, supaya kami mengasihi Engkau lebih daripada segala-galanya, memprioritaskan Engkau dalam hidup kami, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya betul-betul mengasihi Engkau, mempersembahkan hidupnya kepada Engkau Bapa. Engkau tolong bagi mereka yang suam-suam kuku pada saat ini, kasihnya kepada Engkau, kembalikan kepada kasih mula-mula. Mereka yang mulai Bapa lemah di dalam kasih terhadap Engkau, lebih memprioritaskan pekerjaan, usaha pekerjaan, ampuni supaya mereka bertobat
dan mengasihi Engkau kembali dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berkati bangsa negara kami, berkati pemerintah kami, berkati seluruh gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, persatukan semua. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.